welcome to my channel. Balik lagi sama aku, Martayu Emanuela. Karena banyak banget yang pengen nanya ini kronologi ceritanya gimana sih, karena vlog yang sebelumnya itu aku lagi nemenin kakak ipar aku terapi. Jadi pengen banget pada penasaran gimana cerita kronologis kecelakaannya. Yuk, kita langsung aja ke TKP-nya. Halo, selamat siang Mas Egi, Mbak Fani. Halo Sobat Mae. Halo. Jadi siang ini kita mau narasumberin Mas Egi untuk ceritain kronologis kemarin kecelakaannya kayak gimana. Soalnya yang video sebelumnya pada penasaran tuh Mas Egi, gimana sih ceritanya kok sampai dioperasi, sampai patah kakinya. Boleh diceritain? Waktu itu hari Senin. Boleh diceritain? Waktu itu hari Senin tanggal 22 November 2021. Kebetulan banget gue balik gawe. Balik gawe tuh lewat adalah salah satu jalan yang biasa gue lewatin. Gue jalan tuh sebelah kiri tuh naik motor balik gawe. Kanan gue ada mobil. Tiba-tiba dari belakang itu mobil mau nyalip di tengah tuh. Gue nggak tahu dia dendam sama gue. Mungkin nggak muat, gue serempet dihajar gitu. Sekarang gue nyangkut di yang mobil itu. Nah mobil itu mungkin panik atau gimana nih, dia ngegas kan. Jatuh lah kejadiannya. Nafas gue jatuh itu merem dan pas di belakang ada motor yang kenceng. Nabrak dari belakang sama puji Tuhannya masih diselamatin di guanya. Nah, habis jatuh banyak warga kan yang nolongin datang ke gue. Pas kemudian diangkat tuh, gue pikir kaki gue masih apa sih kayak orang itu pernah turun. Bulan dulu apa? Akhirnya setelah 15 menit gue disuruh pinggir. Ayo Pak, kakak minta tolong, gue bilang. Pas dia angkat baru ketawa kayak gue udah kepek udah gini, aku cuma patah aja, kaki gue patah. Terus ditolongin ibu gue di rumah sakit di daerah situ. Selasanya baru gue menjalani operasi. Langsung itu ya? Langsung, nggak pakai lama. Itu juga gue ngebet, ya gue sih maaf aja. Banyak dokter perawat yang gue kata-katain karena gue nahan sakit banget kaki gue itu parah sih, parah. Gue langsung ngomongin istri gue. Pas hari Senin itu sekitar jam dia pulang tuh jam 7 atau setengah 8. Biasanya dia tuh kalau pulang memang suka telepon, suka ngabarin kalau udah deket. Terus tiba-tiba dia telepon, ya kita ngangkatnya biasa aja sih, biasa kayak misalkan paling ngabarin mau deket. Ternyata tiba-tiba pas dia telepon dia bilang aku kecelakaan. Nah di situ tuh kita tuh ngeblank, panik, terus jadi bingung mau ngapain gitu. Terus akhirnya tapi aku berpikir positifnya dia masih bisa ngabarin, berarti dia masih bisa respon. Karena daripada dengar dari orang lain, polisi atau suster atau perawat kan pasti kan jadi kayak lebih takut lagi kan. Akhirnya pas dia udah ngabarin, ya sudah, akhirnya ngabarin ke kakak untuk dibantu juga. Ternyata pas nyampe di TKP itu motornya udah di sana. Motornya tuh nggak kenapa-kenapa, motornya udah di tempat kejadian, dianya udah ke rumah sakit. Nah akhirnya saya langsung ke rumah sakit. Di situ ternyata dia udah di IGD dengan segala kebengkakannya. Nah pas udah itu karena dia duluan yang masuk duluan ke rumah sakit, pasti dokter udah menyarankan dia operasi dan dia sudah menyetujuinya, sehingga dibuatlah si jadwal dokter itu untuk tanggal 2-3 November jam 9 pagi operasi pemasangan pen.
Ternyata dia juga udah di ronsen, memang fix patah, dibilang sama dokternya gitu. Mungkin nanti foto ronsennya bisa kita Iya, nanti share. kakinya dia ini tuh udah sakit banget untuk jalan dari IGD, untuk dibawa pakai dorongan dari IGD ke ruang ronsen aja dia tuh kesakitannya parah. Apalagi dibawa dari ambulans ke tempatnya tuh di Keranji atau ke Cikarang, itu tuh memakan waktunya eh, cukup lama. Walaupun naik ambulans tapi tetap aja ambulans itu kan begini. Bayangin aja gimana ngilunya tuh kakinya kalau seandainya jadi dibawa Ke dari Cikarang. Keranji ke Cikarang. Tapi tetap kekeh dari pihak keluarga Mas Egi, dia tetap maunya itu di operasinya di Cikarang. Oke, jadi kita Tapi gue sendiri maunya di situ. ya Udah ngebet ya. Iya udah sakit banget. ya udah kita ngikutin aja dulu nih. Saya bujuk-bujuk dia juga, udahlah ikutin dulu aja, yang terbaik pasti nanti dapet yang terbaik dari penanganan dokternya gitu kan. Akhirnya diurus dari jam 10 malam sampai subuh itu pengurusan buat pindah ke rumah sakit. Dan pas udah jam 5 setelah oke, ternyata pihak rumah sakitnya sana yang di Cikarang itu nggak bisa terima karena posisinya Ada administrasinya ini apa namanya, dia nggak bisa karena posisinya rumah sakit yang sekarang itu udah lengkap, kenapa harus pindah gitu. Dan setelah itu oke, kita nggak jadi pindah nih, yang harusnya tadi jam 9 untuk operasi cancel, sedangkan dia udah dari malam sampai pagi Udah itu dikasih tuh udah nggak obat nyeri. makan kan, karena udah dikasih obat nyeri juga supaya nanti jam 9 operasi. Karena di cancel otomatis dia dari jam setengah 8 pagi diubah nanti jadi jam 2 untuk operasi, jadi harus puasa dan tidak ada obat nyeri lagi. Iya obat nyeri. Dan itu bisa dibayangin ketika dia pindah dari IGD ke ruangan dia untuk rawat inapnya dulu, itu dia nggak makan, nggak minum, nggak bisa minum obat nyeri juga karena benar-benar puasa. Dan itu benar-benar dia ngerasain bagaimana Itu nikmat. Operasi sih gue nggak ngerasa apa-apa ya. Gue di bius tuh bius semua total. Cuma ada tuh jam-jam pengen selesai tuh. Gue dengar suara gergaji, gue nggak tahu kaki gue diapain. Yang gue denger cuma zit gitu doang. Gue sih udah nggak mikirin pas itu, gue pikirin cuma saat itu kaki gue udah nggak ngerasa sakit, gue udah tenang. Hasil pen, cuma nggak tahu juga kalau Di YouTube boleh nggak kita share hasil operasinya juga? ya nggak apa-apa sih sebenarnya, Ya, kan yang baik. nggak mau skip aja nanti ngeliatnya gitu. Iya. Ada hasil operasinya juga. Nah terus pindah ke kamar, di situ gue merasa kaki gue kayak bengkak, kayak mungkin obat bius Mati masih rasa. ada, ya mati rasa gitu. Cuma masih agak nyeri lah, gue juga masih lemes karena habis operasi kan. Besokannya subuh mending subuh. yang Kalau udah- subuh ya subuh suster datang. Iya. Pas malam udah tidur nih, kita tuh tidur karena dia ngerasa pusing ya, nahan sakit nyeri karena pusing, matiin lampu jadinya di rumah sakit. Itu belum, cuma Mam. redup dulu. Habis Iya, terapi. maksudnya kan ini habis operasi. Habis operasi kan paginya subuhnya suster datang ganti perban semuanya. Itu kita ada di kaki gue dipasangin selang untuk buang darah. Ternyata pas dibuka itu darah terus. Akhirnya ganti semua, dicuci, udah selesai. Jam 10 pagi datanglah dokter terapi. Siap dong gue. Mantap. Tuh, tinggi loh.
berjalannya waktu, ya puji Tuhan gue udah bisa begini, udah bisa nekuk lumayan. Nanti gue kasih bonus deh, gue buka nih hasil ininya. Boleh. Boleh, buka ya. Tapi ini sih, video ini bukan untuk Cuma, menakut-nakuti, tapi biar kalian lebih berhati-hati hati-hati aja. aja. Karena kita pun udah hati-hati, Masih kena. masih aja kena. Iya. Entah kena musibah ditabrak atau nabrak atau diserempet atau menyerempet, tapi ya diambil positifnya aja, Kalau kata orang-orang, masih ada untungnya, Ini, nggak apa? kenapa-kenapa gitu. apes tuh nggak, hari apes tuh nggak ada di kalender. Ya ini kayak gue. Nah dulu ya, gue sambil gulung. Tapi ini keadaannya udah lepas jahitan, udah, maksudnya udah nggak kayak waktu pertama kali setelah operasi ya. Ini sekitaran udah sebulan lebih. Ini udah sebulan Udah lebih. kering nih ya. Ini udah kering, udah lepas jahitan. Ini juga udah bagus tuh. Tadinya kan ini sampai sini, terus sampai sini nih. Gue dijahit sampai sini. Tapi ini udah nggak apa-apa, udah bagus. Ini sampai sini, bahkan sampai sini. Jadi pada saat kecelakaan dia nggak ada luka, tapi setelah operasi, jadi ini adalah luka-luka di belek. Nah kayak gini. Guys. Yang barusan nonton skip aja. Kayak gitu. Hasilnya kayak gitu. Nah gue sekarang masih terapi karena abis operasi tuh otot-otot pada kaku. Oke, kita targetnya lepas tongkat. Lepas Biar bisa jalan-jalan. awal sih nekuk dulu lah. Lepas dari tongkat. Nanti perkiraan dokter setelah 6 bulan cabutkan lagi dan kembali lagi menggunakan tongkat dan harus terapi lagi. Ya. Tuh operasi lagi ya kak? Iya, nanti setelah, kalau tulang ini tulang sebenarnya udah nunggu, cuma masih muda. Jadi makanya disarankan dokter jangan Menumpuk. menumpuk. Nggak boleh menekuk dulu yang terlalu begini. Jadi sambil berjalan nanti dia harus begini, tapi itu butuh waktu. Ya gitu aja Iya, sih. gue di sini gue mau ngucapin makasih banget sih sebenarnya sama Tuhan. Walaupun gue dikasih patah, gue jujur aja sih, gue kecelakaan November. Gue nggak bisa ngerayain Natal, gue nggak bisa ngerayain tahun baru, gue nggak bisa ngerayain ulang tahun gue sendiri. Nanti Januari ini gue nggak bisa ngerayain anniversary pernikahan gue juga di Januari ini. Cuma tetap aja gue selalu bersyukur karena gue masih bisa nemenin istri gue walaupun gue sekarang Dengan keadaan yang kayak dengan gitu. keadaan seperti ini gitu. Gue makasih banget buat nyokap Keluarga, gue, keluarga. kakak gue, istri gue, adik ipar gue, kakak ipar gue, Mertua, bapak mertua gue, yang sahabat gue Benny yang ngebantu semuanya. Sampai tuh ya gimana ya, mungkin awal-awal gue juga ngerasa kayak nggak guna gitu. Oh, sama semua teman-teman kantor gue juga, mereka mengerti semua dengan keadaan gue seperti ini. Dengan atasan gue, bos gue langsung, chief manager gue juga, Pak Rudi, mereka semua ngebantu gue. Bahkan waktu gue pertama kali kecelakaan, chief manager gue itu yang langsung ngasih gue bantuan berupa uang ditransfer kayak gitu. Gue makasih banget deh buat support semuanya. mungkin ada yang nanya sih nanti itu kalau ke kamar mandinya gimana gitu kan ya. Terus kalau mandi masa dia nggak mandi, dia tetap awalnya nih dia itu ke kamar mandi kan emang masih belum sempurna membawa tongkat, jadi masih kita bantu, masih kita bopong, tapi dia bawa tongkat sendiri. Dan itu kakinya kita ganjel pakai baskom di bawah supaya kaki dia tetap begini. Dan jadi dia mandi bagian atas, terus kakinya nggak boleh kena air. Jadi
selama ini mandi kakinya nggak pernah kena air, tapi sekarang puji Tuhan udah bisa ke kamar mandi sendiri, pakai celana sendiri, keramas sendiri, bahkan dia pupnya juga sendiri. Jadi ya progresnya sih cukup baik, juga apa namanya, makin hari semakin ini sih, semakin bagus. Berkembangnya bagus. Amin. Oke, sekian dulu Sobat Mae untuk ceritanya. Next time kita lanjut lagi, bye-bye. Terima kasih Mas Egi, Mbak Yo. Fani. Yes, kita udah selesai tadi nanya-nanyanya ke Mas Egi kronologis ceritanya. Nanti aku akan kasih sedikit tentang concern dia sama keadaan dia selama di rumah sakit. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.